jemaat di 8 jemaat di kampung, yaitu Jemaat Arabia sampai dengan Jemaat Sakinah Dendek GPKI. Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait kunjungan Forkopimda Kabupaten Manokwari Selatan yang langsung dipimpin Bupati Manokwari Selatan, Kapolres Dandim bersama rombongan yang ada di hari ini bertemu Bapak Ibu untuk melakukan kunjungan akhir tahun sekalian memberikan arahan-arahan terkait dengan kondisi situasional di Kabupaten Manokwari Selatan. Untuk mempersingkat waktu, saya memberikan waktu yang pertama kepada Kapolres Manokwari Selatan untuk memberikan arahan singkat terkait kondisi situasional di daerah ini. Saya tidak berpanjang lebar di sini. Saya hanya menyampaikan bahwa tema Natal yang sudah kita lakukan 25 Desember kemarin, Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Inilah wujud kami hadir di sini di bawah pimpinan Bapak Bupati yang begitu peduli dengan jemaat masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Hari ini beliau tiba di sini bersama-sama dengan kita semua. Saya mau menyampaikan bahwa pertama, terima kasih saya selaku Kapolres Manokwari Selatan bahwa hingga saat ini situasi kondisi Kamtipmas masih dalam keadaan yang kondusif, yang aman, yang semua penuh dengan cinta damai. Itu berkat kerjasama dan kebersamaan kita lah, sehingga kabupaten kita bisa damai. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, kemarin kami sudah sama-sama lewati pelaksanaan ibadah Natal dengan penuh damai, dan tinggal 3 hari ke depan kita sama-sama akan memasuki tahun baru 2022. Semua itu atas kehendak dan kuasa Tuhan. Kemudian yang berikut saya mau sampaikan bahwa situasi damai ini mari kita jaga sama-sama di dalam rangka untuk menyambut malam tahun baru. Saya mengajak kita semua, mari untuk jangan kita ugal-ugalan dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang mungkin di sebelah sana biasanya harus konsumsi miras. Saya yakin dan percaya warga yang ada di sini tidak mengenal miras. Itulah yang saya sangat berharap untuk kita sama-sama menjaga situasi yang ada. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, saya mungkin mau menyampaikan juga berkaitan dengan insiden kecil yang kemarin tanggal 16 Desember di seputaran pendopo kantor Bupati, yang mana isu yang beredar adalah bahwa itu karena vaksin. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa beliau-beliau itu vaksin ada yang sudah 3 hari yang lalu, ada yang sudah 1 bulan kemudian. Itu sudah vaksin. Sehingga dampak vaksin yang hanya 15 menit, 30 menit, itu dia sudah terlewati. Sehingga kalau ada berita, kabar, informasi yang berkaitan dengan meninggalnya saudara kita itu karena vaksin, itu tidak betul. Hal ini kami sudah wujudkan dengan permintaan kami selaku penyidik untuk diotopsi, tetapi dari pihak keluarga menolak. Dan ini kami sudah buatkan di dalam surat pernyataan berita acara penolakan otopsi. Jadi ini sudah ada pegangan untuk kita. Jadi kalau kita bicara sesuatu hal karena vaksin, maka lebih baik kita serahkan kepada orang-orang yang memang membidangi hal itu. Dalam hal ini kalau berkaitan vaksin, maka yang bisa ngomong karena vaksin adalah medis. Dan kami juga sudah minta surat dari medis terkait dengan penanganan atau catatan selama beliau dirawat di Puskesmas Ransiki. Berkaitan dengan Puskesmas Ransiki ini, insiden kemarin juga kita punya puskesmas itu sudah
kasih rusak sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mari Bapak Ibu, membangun sebuah puskesmas itu bukan hanya 1 hari, 2 hari, bukan hanya dengan uang kecil, tetapi itu dengan uang besar. Dan pemerintah sudah berusaha menghadirkan puskesmas kita yang begitu megah, yang begitu bagus kalau kita lihat. Tetapi kenapa sekejap itu kita harus merusak? Bangunan itu bukan untuk Bapak Bupati, bukan untuk Bapak Kapolres, bukan untuk Bapak Dandim. Kami sebentar lagi akan selesai dalam melaksanakan tugas, pensiun dan lain sebagainya. Tapi barang itu tetap ada. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, apa yang sudah dibuat oleh pemerintah, saya sangat berharap, mari kita sama-sama jaga barang itu. Karena tidak mungkin orang lain dari luar yang akan jaga, kalau bukan kita yang jaga. Karena apa? Untuk kita juga. Kalau kita sakit, pasti kita akan cari rumah sakit. Kita cari puskesmas. Saya hanya mau bilang, bersamaan dengan kejadian tanggal 16, malam itu juga ada seorang ibu yang harus ditolong karena mau melahirkan. Yang terjadi apa? Puskesmas rusak. Tim medis sudah tidak ada. Mau tidak mau kita harus melari dia ke Oransbari sana. Dalam perjalanan dan tiba selesai. Anaknya tidak bisa tertolong. Apakah harus seperti ini? Saya yakin dan percaya semuanya tidak mau seperti ini. Oleh karena itu mari, fasilitas umum, fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah dari uang rakyat semuanya, mari kita jaga. Yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolres sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia, di mana pemerintah dalam hal ini sudah berusaha untuk melaksanakan kewajiban dalam hal ini adalah menjaga warga negara Indonesia terhindar dari virus corona 19 yang sedang beredar pada saat ini. Tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia memiliki permasalahan yang sama, di mana para masing-masing pimpinan negara itu berusaha untuk menyelamatkan warga negaranya. Begitu juga apa yang terjadi di Indonesia ini. Ya, pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk mencegah agar warga negara Indonesia tidak terkena virus corona ini. Salah satunya adalah melalui kegiatan vaksinasi. Ya, jadi untuk kegiatan vaksinasi ini saya bisa sampaikan bahwa vaksinasi ini aman. Vaksinasi ini aman. Jadi tidak ada namanya pemerintah itu yang mau membunuh kita melalui vaksin, tidak ada. Kalaupun ada, mungkin saya, Bapak Bupati, Bapak Kapolres mungkin sudah meninggal juga, karena kami sudah divaksin. Ya, kami sudah divaksin. Dan itu membuktikan bahwa vaksin itu aman. Malah saya sebetulnya saya sudah 2 kali vaksin, tapi menurut informasi adalah harus ada lagi vaksin ketiga yang namanya booster. Saya sedang mencari itu. Kalaupun ada, nanti saya juga bersedia untuk divaksin lagi untuk booster. Itu upaya saya untuk mengikuti apa anjuran dari pemerintah, kemudian untuk menjaga diri saya sendiri. Ya, dengan menjaga diri saya sendiri berarti saya juga menjaga orang-orang yang berada di sekitar saya, keluarga, teman, sahabat. Ya, jadi untuk program vaksinasi ini sebetulnya bukan kemauan dari Bapak Bupati, bukan kemauan dari Bapak Kapolres, bukan kemauan dari saya sebagai Dandim. Ya. Tapi ini sudah merupakan petunjuk dari Badan Kesehatan Dunia. Ya. Badan Kesehatan Dunia sudah memerintahkan para pimpinan negara untuk masyarakatnya itu diberikan vaksin sampai ke pelosok-pelosok. Ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan imunitas kita. Virus COVID ini memang tidak terlihat, tapi ada. Bukti sudah banyak. Pada saat pandemi datang, virus COVID menyerang, sudah banyak korban dari teman-teman kita, dari rekan-rekan kita, dari keluarga kita bahkan yang meninggal akibat COVID. Jadi saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang belum melaksanakan vaksinasi
bisa melaksanakan vaksinasi. Memang kemarin setelah ada insiden kecil tanggal 16 kemarin kita agak vakum sedikit untuk masalah vaksinasi. Namun pada hari ini Bapak Bupati sudah menyampaikan bahwa gerai vaksin dibuka. Gerai vaksin sudah dibuka kembali. Ya, sekarang pada saat ini sudah berada di Rumah Sakit Pratama Heriawaran, sudah dibuka gerai vaksinasi. Mudah-mudahan ke depan untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang belum pernah melaksanakan divaksin agar segera melaksanakan vaksinasi. Tujuannya hanya satu, menyelamatkan umat manusia. Kemudian saya juga menambahkan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres juga, untuk bangunan-bangunan instalasi yang sudah dibangun oleh pemerintah itu merupakan wujud dari pemerintah daerah. Dalam hal ini memajukan wilayah Manowari Selatan supaya kita bisa bersaing dengan kabupaten yang lain. Ya, walaupun kabupaten ini baru, tapi kita harus bisa bersaing dengan kabupaten yang lain. Salah satunya apa? Ya dengan mendirikan puskesmas, rumah sakit yang kemarin syukur alhamdulillah sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur. Itu merupakan wujud dari pemerintah daerah supaya kita bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain. Jadi kalau kita sakit, kita tidak perlu jauh-jauh sampai lintas kabupaten sampai ke Manowari. Kita sudah punya rumah sakit umum daerah di sini. Ya, terima kasih sekali lagi juga Bapak Bupati yang sudah menyiapkan rumah sakit umum ini. Tetap pemikiran cemerlangnya, beliau berharap bisa memajukan Kabupaten Manowari Selatan ini. Saya minta dukungannya untuk semuanya untuk mendukung pemerintah daerah agar kabupaten kita bisa maju. Saya mohon memberikan aplaus untuk Bapak Bupati. Kesempatan berikut saya berikan kepada Kepala Suku Sobohon untuk memberikan pesan kepada warga jemaat 8 warga jemaat yang ada di Kampung Debet. Dengan hormat silakan Pak. Masih Medang karena Nusa Kambangan Medang Melo. Tapi Tuhan punya kerja sehingga aku bermabuan buat pada hobi. Masih cuma maksud dengan masih cuma. Nusa Kambangan Medang Melo, mama ayu sudah ibu. Rupanya masih jual dia semua nggak, ada sih mama. Dan dia cuma dari mata orang minta. Ada kira ada sistem merah. Obat nanti kalau mabikun, nama keselamatan. Makanya dawa masih Indonesia luar negeri, slow ketika luar negeri. Nah, buat selamatkan manusia. Ya, Tuhan lebih baca dan surah lebih baca kita baca mamudi bro. Ada pun kita bagas deh. Baik mutual kalau mamai kesemen, mambes Islam membuat hijrah. Ya, dari daftar ini, memang busuk pohon. Mamanya dosa memuaden, mamanya dosa apa? Muslimin, memuaden itu ada sejarah mereka. Kami semua juga ada sejarah mereka. Orang tua itu ada betul ada sejarah mereka. Loh, Tuhan Tuhan mengerja, itu mama mayang jadi, mama benar-benar mama sekarang nakas deh. Kecuali apa sih? Kedua bayimu, kamu desmisi bohong. Ya, kemudian itu mana apa yang tahu mayang ini? Ini mendatai perai, mau sekali ini siapa yang mengambil ini. Jadi memasak mobil waren, ya dari kami itu jawaban, maimo dari ni kami desmisi bohong. Maimo dari kami sesuatu luar dari mahan. Memdesai ini semua orang kero. Ya jadi wajar tu mana mau paling. Terima kasih kepada pemerintah. Losukan cuma tambah yang cari untung makar kan tidak ada. Baik walaupun mau kamu cuma kau yang bedaknya tu. Kemudian abang yang Tuhan yang seperti tangga. Upat yang benar saja. Cari untung asal cuma masih nasa kan. Bukan itu loh. Mohon. Dan supaya ada upat di sampai hari ini mengenai saja semua ini. Anda punya agak benar jabatan mereka, minta uang juga baru sehingga. Jadi cuma ya baik pun balik kan ada tubuh kebaik pun. Kalau nama mesbel ada itu, cuma baik pun kalau nama macam apa itu sih kita bilang. Itu saja terima kasih. Selanjutnya
ingin memberikan kesempatan kepada Bupati Kabupaten Manokwari Selatan untuk memberikan arahan umum kepada 8 jemaat yang ada di kampung Dendel. Waktu disilakan. Dunia global ini dilanda oleh satu pandemi atau penyakit yang membuat sehingga ada pemberlakuan pembatasan bepergian kemana-mana dan pembatasan pengumpulan orang dalam skala atau dalam jumlah yang banyak. Hal ini membuat sehingga kita hari ini datang di sini. Baik, yang dikasih Tuhan, warga jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Sang Putra Natal. Pertama-tama kita bersyukur karena kasih Tuhan kita boleh jumpa pada kesempatan ini. Akibat daripada pembatasan itu, maka masyarakat tidak datang berdatangan dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta para pejabat yang lain karena pembatasan. Sehingga pada tanggal 27, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia melakukan rapat inform dengan para bupati dan gubernur serta Forkopimda menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal situasional yang terjadi. Untuk itu hari ini pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan surat pemberitahuan yang sudah disampaikan, hari ini kami datang bersama dengan umat Tuhan di beberapa titik. Tidak mungkin kita menandatangan di masing-masing jemaat sampai di sana berarti patah semua di rumah. Untuk itu ada beberapa titik yang sudah ditentukan dan kami datang untuk hadir untuk menyampaikan pesan dan kesan Natal. Sebagaimana tadi disampaikan mendahului oleh Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang merupakan kawan sekerja daripada Bupati. Ibu, ini bantuan 10 juta, tapi ini tidak dibanding dengan pemerintah. Karena kami masuk Natal, tetapi juga tahun baru, perayaan tahun baru, sehingga sedikit tapi dimanfaatkan untuk kebersamaan dalam rangka pembinaan, khususnya pembinaan kepercayaan iman di dalam umat ini, sehingga ada persoalan yang ada umum tindakan terima kasih kepada masyarakat. Terima kasih. Bapak, saya menyampaikan pesan tadi Bapak Kapolres menyampaikan, Bapak Dandim dan Pak Bupati terkait yang klinik ini Bapak bisa gunakan di jemaat untuk mensyukuri kasih karunia Tuhan sepanjang tahun ini. Bapak saya serahkan ya. Sesuai data saya kirim Pak. Selamat Natal.